Oke, jadi kita sudah berdiskusi ya terkait dengan materi pada hari ini, yaitu tentang sejarah ekonomi Islam ya. Di sini Ibu akan menambahkan sedikit tentang bagaimana itu sejarah ekonomi Islam yang dapat dilihat dari beberapa periode ya. Nah, jadi untuk memahami sejarah ini penting sekali ya, karena kita dapat melihat bagaimana eksistensi ekonomi Islam itu di masa lalu dan bagaimana perkembangan yang mana itu berlanjut sampai dengan sekarang ya. Nah, yang pertama, sistem ekonomi Islam itu dapat kita lihat ya pada masa Rasul ya, di mana pada masa Rasul aktivitas ekonomi itu berdasarkan beberapa prinsip ya, misalnya prinsip Qur'ani, kemudian prinsip kejujuran, di mana itu diterapkan di dalam melakukan aktivitas perdagangan ya, dan adanya penerapan mekanisme pasar bebas. Nah, sumber pendapatan negara ya pada masa itu bisa berupa zakat mal, kemudian ada harta warisan, kemudian ada wakaf, sedekah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat bahwa ada beberapa sistem ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin ya. Ada 4 fase di sini. Yang pertama pada masa Abu Bakar Siddiq ya, tahun 537 sampai 634 Masehi. Di sini ada beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Khalifah Abu Bakar. Misalnya, yang pertama Abu Bakar memberikan perhatian yang besar terhadap perhitungan zakat ya, karena ini untuk kesejahteraan masyarakat pada masa itu. Yang kedua, misalnya melakukan kebijakan pembagian tanah ya, jadi ada tanah hasil taklukkan kemudian dibagikan, dan ini ada penerapan bagaimana kebijakannya untuk membaginya itu. Yang ketiga adalah melakukan pengambil alihan tanah-tanah ya dari orang murtad, yang mana itu dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Nah, yang keempat adanya distribusi harta Baitul Mal, yang mana itu diterapkan berdasarkan prinsip kesamarataan ya. Jadi dibagikan sama rata ya untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pada masa Umar, di sini ada beberapa hal terkait dengan pengembangan ekonomi yang dilakukan dan lebih kepada bidang pertanian. Jadi yang pertama misalnya memberikan hadiah tanah pertanian kepada masyarakat yang mau menggarap tanah tersebut ya. Kemudian yang kedua, Khalifah Umar di sini banyak membangun berupa irigasi, kemudian waduk ya, tangki kanal ya, alat-alat pertanian seperti itu. Kemudian juga pada masa ini hukum perdagangan kian mengalami penyempurnaan ya, demi menciptakan perekonomian yang lebih sehat. Selanjutnya adalah masa Utsman. Masa Utsman ini ada pembangunan saluran air dan jalan-jalan ya untuk pengembangan sumber daya alam. Kemudian ada di sini ada pembentukan organisasi kepolisian ya, itu tujuannya untuk mengamankan jalur perdagangan. Nah, kemudian juga ada penerapan prinsip keutamaan terhadap pendistribusian harta Baitul Mal ya. Prinsipnya adalah keutamaan. Jadi siapa yang lebih utama yang dirasa untuk mendapatkan pembagian tersebut, maka itu yang akan diberikan. Kalau yang sebelumnya adalah kesamarataan ya, dibagi sama rata. Kalau ini berdasarkan prinsip keutamaan ya. Kemudian ada tradisi pendistribusian makanan di masjid ya untuk fakir miskin dan juga musafir. Hanya masa Ali bin Abi Thalib ya, 600 Masehi sampai 661. Pada masa ini mengedepankan prinsip pemerataan ya dalam pendistribusian kekayaan negara. Kemudian ada ditetapkan pajak terhadap pemilik kebun. Nah, kemudian juga ada melakukan kontrol pasar dan pemberantasan pedagang, yang mana pedagang itu misalnya berbuat licik ya, melakukan penipuan atau penimbunan barang ya, atau melakukan pasar gelap seperti itu. Dan pada masa ini juga dibentuk petugas keamanan ya, disebut dengan syurtah atau polisi. Nah, kemudian masa selanjutnya adalah sistem ekonomi pada abad pertengahan ya, yaitu Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Yang pertama Daulah Umayyah. Nah, pada masa ini Khalifah Abdul Malik membuat kebijakan ya untuk membuat mata uang baru ya. Kemudian juga di sini ada penerimaan yang mana itu berasal dari sektor pajak. Nah, kemudian juga di sini pada masa ini ada Umar ibn Abdul Aziz ini membuat kebijakan baru untuk mengurangi beban pajak ya. Jadi ada juga terkait dengan gaji pegawai yang dinaikkan dan memberikan santunan kepada fakir miskin. Nah, selanjutnya ada Daulah Abbasiyah, di mana pada masa ini Islam mencapai kejayaan ya. Salah satunya ada di sektor ekonomi ini.
Dan ada pemindahan ibu kota ke Baghdad ya. Jadi ibu kota Baghdad ini merupakan kota yang strategis sehingga dia mempengaruhi terhadap perkembangan ekonomi pada masa itu. Ya, kota yang strategis itu menjadi memudahkan distribusi perdagangan ya. Dapat dengan mudah menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, kemudian pada masa ini juga muncul kitab fikih yang mana itu membahas tentang ekonomi. Jadi ada kemajuan di bidang pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah perkembangan ekonomi Islam ya, perkembangan pemikiran ekonomi Islam ya, ini terdiri dari 3 fase ya. Ada fase dasar-dasar ekonomi Islam, ada fase cemerlang, dan ada fase stagnasi ya. Nah, pada fase dasar-dasar ekonomi Islam atau ini fase yang timbulnya dasar dari ekonomi Islam itu lebih dikedepankan, lebih dikembangkan ya. Misalnya pada masa ini ada tokoh Zaid bin Ali ini memaparkan mengenai penjualan dengan 2 harga ya, penjualan dengan ditangguhkan atau harganya yang tunai. Kemudian ada Abu Hanifah ini terkait dengan bai salam ya, bai jual beli dengan pemesanan. Kemudian ada juga tokoh Abu Yusuf ini menjelaskan mengenai pembagian dari hasil pertanian. Nah, fase yang kedua adalah fase cemerlang. Ini terdapat peninggalan warisan intelektual yang sangat kaya, dan juga ada beberapa tokoh ekonomi Islam yang sampai sekarang kita kenal ya pemikirannya, seperti Al-Ghazali ya. Al-Ghazali ini menerangkan mengenai pelarangan riba. Kemudian ada Ibnu Taimiyah ya. Ini terkait dengan perekonomian ditinjau dari segi sosial maupun juga hukum fikih. Dan ada Ibnu Khaldun ya, yang menjelaskan mengenai sistem pasar bebas. Kemudian ada fase stagnasi ya. Ini ada beberapa tokohnya seperti Muhammad Iqbal, ini tentang ekonomi Islam yang mana itu lebih terfokus pada konsep umum yang mendasar dan menganalisis mengenai bagaimana kelemahan sistem ekonomi modern ya, seperti sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Nah, jadi itu ya terkait dengan sejarah atau perkembangan dari ekonomi Islam yang mana dia mengalami berbagai macam perkembangan baik dari segi pengetahuan maupun penerapannya. Nah, untuk di Indonesia sendiri, ekonomi Islam sekarang itu kian berkembang ya, ditandai dengan banyaknya pangsa pasar dari bank syariah ya. Bank syariah telah mampu menyerap pangsa pasar yang lebih besar lagi, apalagi sekarang bank syariah itu ada yang tergabung menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, ini diharapkan akan memajukan sistem dari ekonomi Islam ya.